Hai semuanya, kali ini gue akan jelasin apa itu investasi. Investasi adalah suatu aktivitas mengalokasikan dana dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa mendatang. Sedangkan investasi digital merupakan suatu bentuk investasi yang dilakukan secara digital ataupun virtual. Istilah investasi sendiri berasal dari bahasa Italia, yaitu investire, yang berarti memakai atau menggunakan. Investasi tidak selalu berujung menghasilkan keuntungan, tapi risiko kerugian juga ada dalam berinvestasi. Tujuan investasi adalah hasil yang diinginkan seseorang yang direncanakan dengan baik dengan tujuan untuk dicapai. Tujuan investasi setiap orang pasti berbeda-beda. Ada yang ingin menikah, keliling dunia, beli mobil, beli rumah, dan lain-lain. Nah, tujuan investasi tersebut harus diatur sesuai dengan instrumen investasi. Tujuan investasi juga harus didasari dengan profil risiko. Profil risiko adalah evaluasi tentang kesediaan untuk mengambil sebuah risiko. Biasanya, profil risiko dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan untuk menentukan alokasi aset investasi yang tepat untuk portofolio. Yang ketiga, aset investasi. Aset investasi dibagi dua, yaitu aktiva real dan aktiva finansial. Aktiva real adalah aset investasi yang nyata dan ada wujudnya. Sedangkan aktiva finansial adalah aset investasi yang hanya terlihat pada sebuah dokumen. Jika dilihat dari jangka waktunya, investasi dibagi menjadi dua, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan investasi yang mendapatkan keuntungan kurang dari 3 tahun. Investasi jangka pendek ini cocok untuk memenuhi kebutuhan dalam jangka waktu dekat. Investasi jangka panjang adalah investasi yang membutuhkan waktu lebih dari 5 tahun untuk mendapatkan keuntungan. Nah, investasi ini sangat cocok bagi yang membutuhkan tabungan untuk keperluan di masa depan. Jenis atau instrumen investasi di dunia ini ada banyak. 5 diantaranya adalah: yang pertama, emas. Emas adalah salah satu investasi terhadap logam mulia yang sangat mudah dipelajari. Dengan membeli emas, lalu menyimpannya hingga harga naik, kemudian menjualnya agar mendapat keuntungan. Investasi ini terbilang menguntungkan karena nilainya terus naik. Investasi ini sangat mudah dilakukan karena tidak memerlukan analisa yang begitu rumit. Yang kedua, reksadana. Reksadana merupakan wadah untuk menghimpun dana para investor yang akan diinvestasikan oleh manajer investasi. Kita bisa membeli sejumlah unit reksadana melalui manajer investasi. Kita akan mendapatkan keuntungan selama perusahaan unit reksadana tersebut dapat menghasilkan keuntungan. Ada banyak jenis reksadana. 3 jenis reksadana yang paling sering digunakan adalah reksadana pasar uang, reksadana obligasi, dan reksadana saham. Reksadana pasar uang ini 100% berisi pasar uang. Reksadana ini merupakan reksadana yang paling aman karena resikonya paling rendah. Cocok untuk keperluan investasi jangka pendek di bawah 1 tahun. Reksadana obligasi ini berisi surat utang baik korporasi maupun negara. Reksadana obligasi merupakan instrumen investasi yang cocok untuk keperluan dan rencana keuangan di bawah 3 tahun. Reksadana saham memiliki potensi keuntungan yang paling tinggi di antara reksadana lainnya, begitupun dengan resikonya. Manajer investasi menempatkan dana para investor pada beberapa saham, mengingat harga saham berfluktuasi sehingga beresiko tinggi. Durasi investasi pada reksadana saham sebaiknya dilakukan lebih dari 5 tahun. Yang ketiga, obligasi. Instrumen investasi ini bisa disebut juga sebagai surat utang. Jadi, kita memberikan dana yang merupakan utang pada suatu perusahaan atau pemerintah. Nantinya, perusahaan atau pemerintahan tersebut akan membayar hutangnya ditambah dengan bunga yang menjadi keuntungan. Yang keempat, saham. Saham adalah surat yang menjadi bukti seseorang memiliki bagian modal suatu perusahaan. Seseorang memiliki saham, memiliki hak kendali atas bagian aset perusahaan. Saham merupakan instrumen investasi yang memiliki return yang tinggi, begitu pula dengan resikonya. Maka dari itu, saham memerlukan analisis yang cukup rumit. Saham sendiri dapat diperjualbelikan melalui bursa efek dengan harga yang berubah-ubah sesuai kondisi perusahaan dan juga kondisi ekonomi. Contohnya seperti Bank Sentral Asia, Astra International, dan Unilever Indonesia. Pemilik saham juga memiliki hak untuk mendapatkan dividen. Dividen adalah pembagian laba perusahaan pada pemegang saham berdasarkan banyaknya jumlah saham yang dimiliki. Perolehan dividen ini biasanya tergantung keuntungan dari perusahaan tersebut yang telah diatur sesuai dengan anggaran dasar suatu perusahaan. Yang terakhir ada cryptocurrency. Kripto merupakan mata uang digital atau virtual. Mata uang ini dirancang untuk bekerja sebagai media pertukaran yang menggunakan kriptografi yang kuat untuk mengamankan transaksi keuangan, mengontrol proses pembuatan unit tambahan, dan memverifikasi transfer aset. Tetapi, penggunaan kripto sebagai mata uang di Indonesia hukumnya adalah haram karena mengandung goror, doror, dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015. Nah, dibandingkan zaman dulu yang dimana investasi mengharuskan untuk melakukan administrasi yang rumit, sekarang investasi dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja dengan mudah dan murah. Hanya dengan menggunakan smartphone, kita dapat melakukan investasi melalui aplikasi-aplikasi investasi. Ada banyak aplikasi investasi digital di Indonesia, contohnya seperti iPod, Peluang, Bibit Ajaib, dan Stockbit. Namun kali ini,
gue akan fokus ke salah satu aplikasi yaitu Bibit. Bibit adalah sebuah perusahaan finansial teknologi milik PT Bibit Tumbuh Bersama yang menyediakan portal jual beli reksadana secara online. Perusahaan ini telah mengantongi lisensi dari OJK pada akhir tahun 2018 sebagai agen penjual reksadana. Di reksadana, kita bisa berinvestasi dengan minimal 10.000 saja. Aplikasi Bibit ini juga mempunyai banyak jenis reksadana, seperti reksadana pasar uang, reksadana saham, reksadana obligasi, dan juga reksadana syariah. Bibit juga menyediakan fitur AI, yaitu Robo Advisor, adalah robot konsultan finansial untuk memberikan rekomendasi investasi digital. Oke, langsung aja gue tunjukin gimana caranya menggunakan aplikasi Bibit. Nah, begitulah cara menggunakan aplikasi Bibit. Walaupun investasi merupakan pilihan yang tepat untuk mencapai tujuan keuangan, tapi harus diperhatikan bahwa ada banyak jenis investasi bodong atau palsu. Ciri-cirinya adalah menawarkan keuntungan berlebihan, perizinan dari OJK bermasalah, perusahaan dan produknya tidak jelas, pengelolaan sumber dananya tidak transparan, dan keuntungan yang sering tertunda. Thank you semua yang udah nonton.